Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya, mari kita memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Zahara Mita Malika. Saya bertugas untuk membuat video animasi dari masing-masing karakter dan saya membantu sedikit proses editing. Lalu izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang lain, seperti Siska yang bertugas untuk mengisi suara, Rika yang juga bertugas untuk mengisi suara, Yasin dan Axel yang bertugas untuk proses editan. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Selamat menyaksikan. Latar belakang kerajaan Mataram kuno Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Tujuan pemerintahan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram kuno adalah untuk mempertahankan seluruh tanah Jawa dan melawan orang-orang Belanda di Batavia. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram kuno Islam berhasil mencapai masa kejayaannya. Lokasi Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Sejumlah ahli memperkirakan letak Kerajaan Mataram kuno di daerah Medang dan Pohpitu. Politik. Kerajaan Mataram kuno dikenal memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Sistem monarki yang dianut menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Raja bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan menegakkan dharma, kebenaran, dan keadilan. Ekonomi Kerajaan Mataram kuno sangat bergantung pada sektor pertanian. Letaknya yang subur dikelilingi oleh pegunungan dan dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Progo dan Bengawan Solo, menjadikan wilayah ini ideal untuk budidaya padi. Sistem irigasi yang canggih dikembangkan untuk mendukung pertanian, sehingga menghasilkan surplus pangan yang mendukung pertumbuhan populasi dan stabilitas kerajaan. Sosial. Struktur sosial Kerajaan Mataram kuno dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Sistem kasta diterapkan terdiri dari Brahmana pendeta, kesatria, prajurit dan bangsawan, waisya, pedagang dan petani, dan Sudra pekerja. Namun dalam praktiknya, mobilitas sosial cukup fleksibel, terutama dengan adanya pengaruh ajaran Buddha yang menekankan kesetaraan. Budaya Kerajaan Mataram kuno sangat kaya dan beragam, mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Seni arsitektur mencapai puncaknya dengan pembangunan candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kedua candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan. Seni sastra juga berkembang dengan pesat, dengan lahirnya karya-karya sastra berbahasa Jawa kuno yang mengandung nilai-nilai moral dan ajaran agama. Seni pertunjukan seperti wayang dan tari-tarian tradisional mulai berkembang pada masa ini, menjadi bagian integral dan ritual keagamaan dan perayaan kerajaan. Sepanjang sejarahnya, penduduk kerajaan ini sangat mengandalkan sektor pertanian, terutama budidaya padi lahan basah atau sawah. Akan tetapi kemudian kerajaan ini juga mengembangkan sektor niaga maritim. Menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologis, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup banyak dan memiliki ekonomi yang makmur. Kerajaan ini mengembangkan struktur masyarakat yang kompleks, memiliki budaya yang berkembang dengan baik, serta mencapai kemajuan teknologi dan tingkat peradaban yang luhur dan halus. Pada periode antara akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9, kerajaan ini mengalami masa kejayaan yang ditandai dengan mekar berseminya seni dan arsitektur Jawa klasik. Hal ini tercermin dari pesatnya pertumbuhan budaya dan maraknya pengembangan aneka candi yang menghiasi benteng kerajaan di tanah Mataram. Candi yang terkenal dibangun pada masa kerajaan Medang adalah Kalasan, Sewu, Borobudur, dan Prambanan. Kerajaan Mataram dikenal sebagai negeri pembangunan candi.
Kemudian Wangsa yang memerintah kerajaan Medang terbagi menjadi dua kubu yang didefinisikan sebagai Syailendra pemuja Siwa dan Syailendra penganut Buddha Mahayana. Indikasi perang saudara terjadi, hasilnya adalah Wangsa Syailendra dibagi menjadi dua kerajaan yang kuat. Wangsa Syailendra atau pemuja Siwa berkuasa di Jawa dipimpin oleh Rakai Pikatan dan Wangsa Syailendra penganut Buddha berkuasa di Sumatera dipimpin oleh Bala Putra Dewa. Perselisihan di antara mereka berakhir sampai 938 Saka atau sekitar 1016 Masehi. Sekitar Raja Wangsa Syailendra yang berkedudukan di Sumatera menghasut Haji Wurawari, seorang raja bawahan, untuk memberontak kepada kekuasaan Dharma Wangsa Teguh. Dengan dukungan Sriwijaya, Raja Wurawari dari arah Lawara menyerbu ibu kota Wawatan di Jawa Timur. Serangan tersebut dilancarkan secara mendadak dan tak terduga. Akibatnya kerajaan runtuh, luluh lantak tanpa menyisakan apapun, kecuali sedikit saja penyintas yang berhasil menyelamatkan diri. Seorang penyintas bangsawan Jawa Bali keturunan Wangsa Iskandar tetap bertahan dan akhirnya berhasil merebut kembali kekuasaan Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 1019 dia mendirikan kerajaan Kahirupan. Sebagai kelanjutan dari kerajaan Medang Mataram, tokoh ini adalah Airlangga, putra Udayana, raja ke-8 dari kerajaan Badahulu di Bali. Ibunya bernama Mahendaratata, seorang putri dari Raja Medang Makutuwangsawaradana. Peristiwa tersebut disebutkan dalam prestasi kucungan yang dikeluarkan oleh Airlangga pada 1041. Selanjutnya kerajaan Airlangga tersebut terbagi menjadi dua, kerajaan Panjulu dan kerajaan Janggala. Peninggalan Mataram kuno terdiri atas Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Sojiwan, Candi Prambanan, Candi Sari, dan candi lain-lainnya. Untuk prasastinya ada Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantayasi, Prasasti Muanu Tengah 3, Prasasti Wantil, Prasasti Ukiran, dan sebagainya. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.